Karim bahwa asyaful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Ayat Al-Karim. Ma amana baru Makkah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anul Majid, Quran yang sangat mulia, ayat Al-Karim yang sangat mulia. Ma'amana kufar Makkah, tidaklah beriman orang-orang kafir Mekah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas malam ya, panjang lebar tentang Qaf. Ini namanya ayat mutasyabihat, ayat yang tidak ada siapapun yang mengetahui maknanya, isyarat. Tidak ada para mufasir, ahli tafsir manapun yang bisa mengetahui maknanya Qaf. Jadi semua sepakat tafsirannya Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Hanya Allah saja yang mengetahui apa yang dikehendaki yang sebenar-benarnya tentang lafaz Qaf. Ya. Wal Qur'anil Majid. Ini wahunya wahu qasam, wahu sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan Al-Qur'an yang mulia. Kenapa Allah bersumpah dengan Quran mulia? Menetapkan, menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Mekah itu tidak pernah mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat berikutnya Allah menjelaskan bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala kafiruna hadza syai'un ajib. Bal bahkan ya ajibu, mereka bilang ajib. Ajibu itu gawok itu takjub ini gumun. Ajib. Ada cewek cantik loh. Ajib. Gumun. Wayu ya kayak bal ajibu, kata Allah. Bahkan orang-orang kafir itu pada takjub, kagum, heran aku. Anja'ahum, karena telah datang kepada mereka. Apa yang datang? Mundirun, pepeling, peringatan. Minhum, dari golongan mereka sendiri. Ay rasulun min anfusihim yukhawifuhum binnar ba'dal ba'si. Orang itu yang datang dari kalangan mereka sendiri mengaku sebagai rasul dari kalangan kafir, dari kalangan orang kaum Quraisy, bangsa Quraisy sendiri. Yukhawifuhum, rasul itu menakut-nakuti mereka binari, dengan dimasukkan ke dalam neraka ba'dal ba'si, sesudah yaumul ba'as, hari kebangkitan. Jadi dia itu merasa, wah, heran aku, aneh, masa ada utusan Tuhan kok manusia? Oh, ya kan? Itu ayatnya, coba yang ada terjemahan gitu. Gitu. Dia ngasih peringatan tadi. Kamu nanti kamu nggak beriman, nggak beramal soleh, nggak iman sama Allah, nggak iman sama hari akhirat, sama nggak beramal soleh, sama nanti kalau mati masuk neraka. Tapi sesudah hari kebangkitan, bagaimana orang mati sudah bangkit lagi? Ajibu lagi. Ajib. Mana mungkin orang yang sudah mati jadi tulang belulang bisa bangkit lagi?
Itu orang kafir Mekah gitu. Dia nggak bisa melihat fakta. Aku itu loh, dua jari ini. Aku yakin dan sudahnya katanya wabayinatin. Nyata nggak sekarang? Matahari sudah terbit dari barat. Sudah kiamat. Sudah terkubur. Kapan bangkit? Orang kafir gak percaya. Gitu ya. Terus apa? Faqolal kafirun. Jelas itu. Maka orang-orang kafir itu berkata, hadza syai'un ajib. Ini perkara yang enggak masuk akal, ajib, menakjubkan kok ono rasul ngandani ngene. Gitu. Ya. Paham ya? Hadza syai'un ajib. Ojok ajib. Nggak beriman. Ojok ajib. Ini bahasa niru-niru lah. Tibu semua. Semua tanya bujur. Aku. Paham ya? Nggak mungkin. Dia bilang gitu. Ada saya pun ajib. Wah, ini perkara yang sama. Tidak masuk akal. Ajib. Berajibu. Paham ya? Itu orang kafir Quraisy memang kayak gitu. Kafir Mekah dulu di zaman Nabi pertama Nabi ya. Gitu. Terus ada lagi dibilang gini. Aiza misna wa kunna turoban. Dia bilang, apakah ketika kita mati dan keadaan kami ini sudah jadi debu, terus bisa bangkit lagi, hidup lagi? Kata dia begitu. Mikir. Dasar kafir Mekah. Itu dia bilang gitu. Aiza misna wa kunna turoban. Apakah tatkala saya sudah mati dan keadaan kami sudah jadi abu kayak gitu bisa bangkit lagi? Dari karot baik. Yang demikian itu adalah kembali jauh kemungkinannya. Tidak mungkin lah jauh, kata orang kafir. Mungkin. Bagaimana kalau sahabat ditanya gitu? Bagaimana? Maksudnya bapak itu dari kuburan bisa jadi abu, bahkan sudah hilang, nggak bisa dihitung, jadi debu semua. Gimana bangkitnya? Hidup lagi kumaha? Woi, Raja Galuh, kumaha? Tunggu ayo. Kumaha? Gimana? Kalau dengannya gitu, itu orang kafir Mekah nanya gitu, kalau mungkin tidak masuk akal. Kata dia begitu, ada saya pun ajib. Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan yang disampaikan, belas gak masuk akal. Kata orang kafir Mekah, jalannya begitu, penjelasannya begitu sangat begitu. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya Allah jawab, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Qad alimna, sungguh aku tahu, kata Allah. Aku tahu. Ma tanqusul ardu, apa yang telah dihancurkan oleh bumi. Gitu ya, yang dimakan oleh bumi. Minhum, dari tubuh mereka. Allah tahu tubuh mereka tak dikubur, remuk, dimakan oleh bumi. Oh, tahu enggak itu? Kejadian tahu. Wa indana kitabun hafid. Dan di sisiku ada kitab yang dijaga, namanya Lauh Mahfuz. Semua ketentuan untuk kehidupan di alam semesta makhluk Allah, semua ada catatan di Lauh Mahfuz. Jadi kita sekarang tinggal terima. Kalau Allah bisa, heran, bal ajibu. Bahkan dia merasa heran.
Gitu. Balajibu anja'ahum mundirun mubin. Ada orang yang datang kepada mereka ngaku Rasul, memberikan peringatan, menakut-nakuti bahwa nanti kalau kamu nggak beriman masuk neraka setelah kamu dibangkitkan dari kubur. Ini kita jadi masalah. Dibangkitkan dari kubur setelah masuk, baru masuk neraka. Ini kan kabarnya begitu lah. Orang mati, jadi kamu kalau nggak beriman, kalau mati nanti dikubur, saat dikubur bangkit dari kubur, kamu dimasukkan ke dalam neraka. Itu begitu. Kapan? Nanti nunggu matahari terbit dari barat, kan kiamat dulu, kan? Bahasa kisah Hidayah aja, tidak paham malah. Ini kapan? Bener. Jadi mereka hanya berangan-angan karena dia nggak punya ilmu titen. Padahal itu fakta, bisa. Ya, kiamat, setiap saat kiamat, tiap hari ada kiamat. Begitu kiamat itu namanya hari yaumul kiamat. Dijadikan hari akhir, hari kiamat. Akhir hidup manusia itu kiamat. Terlepas jalur kiamat subro atau kiamat kubro, kecil-kecilan ya subro, gede-gede ya kubro. Kita terkubur itu. Terkubur. Ya kan? Nah, sebetulnya isyarat ini ya, kalau kita mau pakai ilmu kristen, betul tidak? Kalau kita cerita perjalanan itu. Sekarang mari kita lihat baca sejarah tentang kita. Ya, orang Jawa itu nanti akan menjadi obornya dunia. Suatu saat Jawa akan menjadi obornya dunia. Itu sehingga orang negara seluruh dunia berusaha untuk memadamkan obor itu. Karena peradabannya itu luar biasa. Jawa itu. Yang nyembah ya tenang anda nyembah. Orang Jawa itu kenal Islam jauh sebelum nabi-nabi itu. Yang Adam juga kan membawa ajarannya Islam. Ya, keturunannya yang namanya Sis diberikan kecerdasan yang dibawa juga Makanya di Jawa tidak jauh dari Sis. Betul tidak? Makanya banyak orang Jawa namanya Sis. Kenapa? Ada orang Arab namanya Sis. Oh, Sis Wono, Sis Wadi, Sis Wanto, Sis Haryanto, Sis Woyo, Sis Woyo, Sis. Padang itu tidak ada Sis. Padang ada Sis. Oh, tidak ada susah. Sisa dulu ada. Duli orang Sis, yang ada Sis Jawa. Dan Nabi, dan itu tidak mustahil karena kita tidak mau menelusuri, kita tidak nyampe belajar sampai ke sana, karena kurun waktu yang terlalu lama sehingga dilupakan. Tapi peradaban sudah bagus, Sis itu hebat, akhlaknya luar biasa. Idris, Idris itu sudah di surga dari dulu, sejak dulu Idris di surga sudah ditempatin sejak zaman Nabi Idris. Makanya kalau orang tua kok ngasih nama anak Idris, muga-muga sampeyan mlebu swarga. Amin. Masih uripe sengsara. Itu kan dorong berubah pangsit itu ngomong proses ya kan. Kan namanya Idris ya kan. Idris itu udah di surga. Nah, itu dia bagikan di Qurannya Idris itu. Loh siapa kok orang swarga nunggu nanti. Nabi Idris itu udah di surga. Betul? Loh, ini sejarah. Ya
wajar aja. Orang Jawa itu hebat, peradabannya luar biasa. Tidak ada lawan Jawa ini seluruh dunia. Bahasa itu Jawa itu cuma aslinya cuma satu tok yang disebut, tapi dengan sebutan yang beraneka ragam. Pari, padi. Itu kalau masih berdiri tumbuh itu namanya padi. Nanti kalau udah padi dipanen, ulen-ulen. Hah? Ulen? Ulen-ulen. Nanti kalau udah dikeprek pada rontok bijinya, namanya gabah. Batangnya damen. Gabah dibawa ke tukang selek. Urut, digiling, jadi beras. Betul tidak? Beras cungklek kecil-kecil namanya menir. Betul tidak? Jawaban dia. Menir dilipat, dimasak, mateng, jadi sego. Takean banyu jenenge bubur. Sing ning isor garing gosong jenenge lho. Bungkus godhong gedang pindah lontong. Dibungkus janur dadi kupat. Nek pretel siji-siji jenenge Jawa. Inggris rice. Mau dikatanya ya rice. Arab rus. Rice Jawa. Loh, paham ya? Ngene jenenge nek Jawa dijiwit. Jiwit. Lah nek pindah kuping jiwir. Ning ya jewer padha ae. Jewer. Ya kan? Nek ning bokong jenenge cicak. Cupet tapi tot. Ning pupu tot. Nek ning bokong ya betul enggak? Nek betot. Golek ana dhewe. Betul enggak? Iku Jawa. Biasa Jawa ini akan jadi obor dunia sampai tidak pernah paham kenapa sampai nyaris kehilangan jati diri orang Indonesia karena sampai tidak pernah bersyukur sebagai bangsa Indonesia alias Jawa Dwipa. Nyaris kehilangan jati diri bangsa kita ini. Bahasa Jawa ya itu basa Dewanagari. Zaman itu masih zaman kadewatan. Orang nggak kenal nabi, nggak kenal malaikat, kenal Jawa. Basa Jawa nek basa kadewatan. Basa kadewatan itu Hono, Toroko, Doto, Sosoro, Odo, Joyoyo, Monggo, apa? Diampun Jawa masih Jawane. Iku yang marahi kamu juga gampang dijajah oleh bangsa lain karena orang Jawa kehilangan jati diri bangsanya. Sadar wong Jawa. Hono Coroko itu utus. Caraka itu utusan Rasul. Hono Coroko ana utusan. Doto Sawolo, Datan Sawolo. Sawolo itu tidak pernah mencela-mencela. Nah, iya tegas. Betul enggak? Betul. Waduh Jaya utusannya enggak pernah mencela-mencela. Nah iya, nah ora ya ora, bener
bener-bener salah-salah, apik-apik, elek-elek. Tapi padha jayanya baik sama buruk sama-sama kuat. Ayo, siapa yang sanggup memberantas keburukan? Tidak ada. Selalu beri tangan dua-duanya ini, dua-duanya sama-sama kuat. Mana yang sok benar? Halo, podo kuat, podo jaya. Ini nanti selesai kalau sudah monggo botong, wis do dadi batang baru leren, dulu-dulan bener salah. Asline podo ora ngertine. Enggak ya. Betul dia. Betul enggak? Ini bahasa kadewatan. Paham ya? Makanya bahasa Jawa ini ana ngoko. Betul enggak? Ngoko, basa madya. Krama madya. Krama ngoko, krama madya. Betul? Terus ana krama inggil. Baru sangset. Nah, tadi itu sangset ketat. Dunia belum kenal huruf, orang Jawa kenal aksara. Paham? Amerika itu orang belum tahu ABCD, EFG, wong Jawa wis duwe aksara, ana cara padha sawala, padha jaya monggo, godhongno nggone aris hana caraka. Hatta sawala, pada jayanya mangga. Tanggale Masna Purwokerto ngulon sithik dadi Purwakarta. Jawa Timur Surabaya sampai Bandung jadi Surabaya. Iya. Suwarto jadi Suwarta. Suprapto jadi Suprapta. Nek Suyoto jadi Suyata. Masna jadi Masna. Panggilnya Bang Tata. Mana semua itu? Unggah-ungguh keposiro sopan santun apa mana lembah mana? Siapa yang punya? Adat ketimuran. Mana sekarang? Kiamat. Tandanya matahari terbit dari barat. Orang Jawa yang terkenal memiliki adat ketimuran sudah membangga-banggakan budaya barat, hidupnya sok ke barat-baratan. Dirusak kita ini. Sadar dong bangsa Indonesia. Ayo, mbah kita dulu ngajarin makan. Cung mangan aja ning ngarep lawang. Jangan makan di depan pintu, ora judulne adoh. Padahal ora judulne adoh, ngalang-alangi wong lewat. Boleh dilangkai jebiyen angel boleh pangan angel sak piring tok nek lewat kesandung timbung nglambadok kaliran kowe. Cara ngajarin dengan bijaksana, cung nek mangan aja ning ngarep lawang. Kalau makan di depan pintu. Engko ndak judulne dilamar urung ya orang Betawi bilang. Orang tua dulu enggak kenal qala Allah, qala Rasul, enggak kenal Quran, enggak kenal hadis, kelakuannya cakep. Pakaian sederhana, katoke pangsi. Betul enggak? Orang dulu paling kantong gandum bukan kok kolor tapi menutupi dengkul. Saiki aku modern, aku intelek. Ontal kandil nganggo katok, pahanya kemana-mana, mending pahanya mulus. Padahal pakai bulan entong kaya singkong gosong. Orang dulu katok pangsi. Walaupun sederhana. Jos.
Ya. Coba kita mangan aja karo ngah. Kok ndak ono warake. Waduh, lulus-lulus ngene. Ibu-ibu kan njaluk ibu segane wis ya sopan sing mangan karo ngadeg mesti wedhus. Jare mbae biyen kalau makan dulu duduk cuci tangan dulu. Mondo bis sekarang orang lebih bangga bisa makan berdiri. Betapa serakahnya manusia modern. Gedungnya elit, dipajang, dihias makanan yang mewah. Tapi kita diperlakukan seperti binatang. Bangga saudara-saudara. Mikir. Guyang-guyung kan. Betul nggak? Saya itu tahu karena saya lihat, saya kelihatan semua, bang satu di atas panggung doanya, di atas pelaminan saya ndungu. Loh, saya ndungu itu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, baru wa ala alihi itu ngomongin angkat-angkat ini, ngomongin, wasobat main, alhamdulillah, pajur, nggak salaman sama pengantin, nyerbu meja, di tempat somai, wasokannya somai, kan. Mulutnya sambil muncul-muncul kalau waktu coba bakso nih kalau itu jangan itu mana orang sayur ada orang saya terbang budaya mana itu matahari terbit dari barat sudah lama sejak kapan sejak zaman Belanda sudah diusahakan seperti itu sudah orang-orang barat pada ke Indonesia untuk mematikan obor yang akan menjadi penerang dunia. Makanya muncul di rebah wanita oleh cakep habis gelap terbitlah terang. Paham atau tidak? Sejarah menurut diceritakan oleh Quran. Ngomong ini itu ngajari apa ya orang tanah ngomong-ngomong ngomong ini aku dewe bingung kan aku bisa ngomong ini ya wow. Paham ya? Kiamat atau belum? Siapa? Orang Jawa. Jawa Dwipa itu dulu Indonesia nggak ada, ini Jawa Dwipa namanya. Nusantara nggak ada, yang ada Jawa Dwipa, Sumatera, semua itu Jawa Dwipa namanya. Jadi kalau bilang Jawa, bukan Pulau Jawa, bukan suku Jawa, secara menyeluruh adalah Indo. Terkubur budayanya, budaya adat ketimuran habis, terkubur oleh budaya barat. Mana cahayamu? Tunggu cahyo muncang kepometan. Bangkit saudara. 15 Ramadan malam Jumat. Ayo, harus jadi apa ayo? Tak terima, semua saya terima. Malam Jumat pertengahan Ramadan. Ayo, saya terima. Siap? Siap enggak? Siap apa? Emang ada apa? Emang ada apa? Ora ono apa-apa. Wis ta tombo teko lormu. Amin. Seger waras selamat wilujeng rahayu lir sami kono. Amin. Tebih saking Rubeda. Amin. Tebih saking Rubeda. Nah itu mau surat apa ora Rubeda? Surat sing mbok balekno apa ora Rubeda kok makan. Ribetin. Waktu dipancing-pancing malah aku kabeh. Itu kan Rubeda setan. Rubeda iku setan. Iblis. Mau apa? 15 Ramadan malam Jumat.
harus sadar saudara. Dari 350 tahun dijajah Belanda kita. Kita belajar sejarah, makanya belajar sejarah biar kita punya rasa syukur. Kita diinjak-injak sama bangsa lain dari dulu. Paham? Sampai saat ini kiamat terkubur apa tidak? Tapi ingat, habis kiamat semua terkubur, masih ada tulang belulang, masih ada yang bertahan di kubur. Itu duduk cedek, dia akan bangkit, namanya Yaumul Ba'ats. Itu orang kafir Quraisy semua yang nggak percaya yang begitu, sampai Allah bersumpah wal Qur'anil Majid, orang-orang kafir Mekah itu tidak akan pernah percaya Muhammad sama kamu. Tidak percaya dengan pernyataan kamu setelah kiamat ada Yaumul Ba'ats, karena mereka tidak paham dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Terus berhayal sumber yang tidak jelas. Kita mudah ditakut-takuti dengan hal yang tidak jelas. Kenapa tidak melihat yang jelas? Ini tidak jelas. Mana jati dirimu? Jati diri bangsa akan mulai terkubur saudara oleh peradaban-peradaban barat. Unggah-ungguh teko slira sopan santun lembah malah toto kromo hilang semuanya dari peradaban dunia. Tapi ingat, setelah dikubur, setelah kiamat yang ditandai dengan terbitnya matahari dari berat, nanti ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkit. Ingat tadi tulang belulang yang kamu akan bangkit. Peradaban Jawa akan muncul kembali. Sekarang orang Jepang sudah belajar pakai undi, orang Amerika belajar linden, orang Cina belajar dalang. 7 negara berusaha untuk belajar bahasa Jawa. Sampai yang Indonesia kok rela dikubur, rela dunia. Dari dulu kita modernisasi karena ajaran luhur, ajaran Islam ini mulia dari dulu. Asal jangan diacak-acak oleh orang-orang yang punya kepentingan. Islam itu murni ajarannya. Baca surat Al-Bayyinah. Tadi diceritain, ayat Bayyinah dari 1 sampai akhir nanti coba dipelajari, ditafakuri. Makanya jangan cuma syahrul Ramadan lagi, unzila fihil Qur'an, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya apa carane ta? Al-Qur'an dari pintu duwe menungso dari petunjuk. Ya apa carane? Jadi bayan penjelasan wis jelas apa sampeyan Al-Qur'an. Wis duwe Qur'an. Tidak bisa bedakan mana jahiliyah, mana yang itu, mana kebenaran, mana ini, mana yang budaya bangsa, mana yang budaya. Makanya kalau kita yakin sama Al-Quran, yuk berangkat dari Al-Quran, masuk ke dalam Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Perjuangan ini. Kalau mau nyari berkah di kaum Hawa, itu berkah apa itu? Kenapa selalu tambah umat. Kalau berkah nambah umat. Umur 18 sampai 24 cukup modal ganteng kayak saya. Bener enggak? Makanya ganteng ini berapa belanja ini boleh pulangan saja para umat. Justru umur segitu rawan, kurang belanja balik madul oleh mbok umat. 24 sampai berapa? 40 nambah nikmate. Betul enggak? Mulai senang mapan. Saya mau mapan dulu saya.
Lah wis syukur sakmono iku. Ngene wis Mapan. makan dari mana? Makan enggak ini diskusi. Belum Pak kula kan dengkulku itu agak sih. Kon bengkel sih. Dikayati kok. Mapan ekonomi ini, Pak. Ekonomi. Ya udah kan. Paling ekonomi dari mana? Justru pas umur 18 sampai 24 kaya ngono kae semono sering ngono pas umur 40 sampai 40 pas kempis. Arep nganggo klambi apik ra iso nganggo daster apik. Sing ngwampleh ngwampleh kene utange taline pedhot ditarane nganggo peniting. Umur-umur sakmono kuwi. Anak nambah gaji tetep. Nggih. Apa mapan ekonomi? Hah? Nambah berkah itu al-barokatu ziyadatul khair, kebaikannya yang bukan enaknya, enakan lawannya dia. Kok berkahnya tambah nikmat dari tambah kebaikannya. Udah 24 sampai 24 itu udah mulai baik, mulai dewasa. Wis mulai ngalah waktu anake wis akeh, sing nang klambi elek apa-apa sing penting anake lebaran salin. Nggih betul. Nggih. Ape. Aku itu kalau wong ceramah tak ngomong. Kok 40 sampai swedak. Aku dewe. Oh, aku umur-umuran. Kali ngorok kan untuk teka. Sadurunge disampaikan ditanggung. Ya ini kan cuma bahasa. Beda kan boleh ya. Beda itu boleh karena beda itu rahmat. Nah karena istiqomah ya jelas, ya kan. Istiqomah itu katakan dari koma ya ini istiqomatan. Artinya jejak ngajar. Ya wong wedok kok ngajar ra iso. Wedok aja sing jejeg lah. Laki-laki. Istiqomah itu teguh. Ya orang laki itu teguh pendiri ya. Dari muda sampai tua. Lihat aja tuanya orang tua. Jalan-jalan anggota. Istiqomah. Betul enggak? Mana Pak? Iya, ya. Iya aja. Coba perempuan tuanya. Ada. Berkah apa? Kan Nek pengen berkah kudu bojone sing ben bojone sing tambah apik, dadi kebaikannya tambah. Iki rada peyot sing kene kok tambah ten. Nek ora tambah tetep ngono ka. Tambah peyot iya. Makin tuwa aneh ndak? Apa? Oh, aku rada coba protes. Udah kali murid kudu dengan ceramah tadi rumah. Mesti setuju. Soalnya bakalnya kok mau disalonno kaya apa. Wis to. Wong wedok nek wis tuwek sowangen pirang juta. Padha wae. Engko ketok apik. Mobil tua ngebut di jalan tol pletel karo mesinnya itu gak kuat. ora gaya to wis mati apa rene.
Jadi saya tambah itu kebaikan, karena kebaikan itu yang akan membawa kita ke surga. Yang bikin jangan masuk surga agama. Apakah agama yang menjamin masuk surga? Hah? Apakah jawab apa yang dia gimana? Kalau nak mau masuk surga, mau babes, mau ini, kok Allah, udah pasti masuk surga. Tak kasih tahu. Ada polisi atau pejabat apa? Pangkatnya jenderal, narkoba. Kira artinya jika hadiah apa cukup? Ya padahal ya sampean mbok ki haji itu nek ora apik kelakuane neraka. Betul? Kiai, haji, ulama, ustaz kelakuannya enggak bener, neraka. Kok sih kok mungkin sih. Wah, enggak ya. Penting amanah billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Ora praenan, ora raimu sing wedake kabuter. Apik. Apik kelakuan ora apik neraka. Paham? Makanya jangan cuma beragama, masuklah ke dalam agama, kembali pada agama atau ngaku beragama. Jadilah orang yang beragama dan berketuhanan. Jangan jadi orang beragama yang tidak bertuhan, karena agama itu mengajarkan bagaimana tata cara bertuhan. Lah kamu takut sama agama, nggak takut sama Tuhan. Itu loh sebenarnya. Makanya iman itu penting, sampai Allah bersumpah Al-Qur'anul Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, orang-orang kafir Mekah itu nggak akan beriman sama kamu Muhammad. Bal ajibu, bahkan dia merasa heran, merasa bingung. Kok ada orang datang ngaku utusan, kok dari bangsa sendiri, bangsa manusia, tetangga lagi, ponakan lagi, ponakan kok ngaku Rasul. Aneh, heran, orang nalar. Loh, itu loh orang kafir itu begitu. Paham ya? Ini penting. Ajib. Gitu, sampai ngomong begitu orang-orang kafir mah. Karena yakin ya orang tenang. Terus saya datang lagi, ini selesai datang lagi ujian. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak Ustaz? Biasanya orang kalau habis ujian, kalau lulus pangkatnya naik. Kalau pangkatnya naik, bayarannya naik. Alhamdulillah apa sedih? Alhamdulillah. Lo kalau sampai malah sedih, semua orang tetangga dengar semua. Mungkin Pak Hadis binikmah, wa amma binikmati rabbika. Itu lagi dampaknya mana kok ujian. Lah, ini energi positif. Nah, kue negatif, balik kue negatif. Enggak jadi masalah, enggak selesai karena kue tak ruwet. Jelimet, menget. Akhirnya uripnya ribet. Positif, sabar, tenang. Kalau memang ini jalan ujian, angger lulus ujian, naik pangkat, pangkatnya naik, bayarannya mudah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu pasti ada temu. Tapi sikap ini sebagai anugerah. Jadi enggak anugerah sama dalam satu paket. Sampai kita sekarang terima, ya kan? Ada muda, ada tua, satu paket. Mbok kamu nolak, nek wis umur sakmene iki jenenge itu. Mbok bayang gawe kok ora arek enom tetep ae lah gue dijak lari munggah. Dijak lari. Kok lu
Mbok dempul pipimu sampai sak tek dempule. Itu satu paket anugerah dari Allah. Penyakit corona ini anugerah dari Allah, ujian apa? Sehat sakit itu ya asal. Ana corona wong yo mati, ora ana corona biyen yo mati. Cuman pas corona wong mati diberitani, belum ada corona ora tahu ana wong beritani mati. Lho akhirnya wong do wedi mati. Itu satu paket dulur. Ada hidup ya ada mati. Ini bagaimana balik kasampurnaning urip, yang balik kasampurnaning mati. Kita berpikir bagaimana hidup yang baik, jangan lupa kita juga harus berpikir bagaimana kita mati yang baik. Mudah-mudahan mati pas ngaji mati ya. Karena berjuang melawan corona, jihad fisabilillah. Yes, 15 Ramadan malam Jumat. Ada yang mau ditanyakan? Habis. Iya. Nah, tidak ada. Lanjut. Ujungnya aku ngerti kok semua itu. Aku tahu semua yang dimakan tanah setelah mati hancur. Aku tahu. Untuk membangkitkan lagi yang mudah. Karena catatan sudah ada konsepnya Allah itu. Sebaliknya, bal kadzabu bil haqqi. Bahkan mereka itu mendustakan dengan sesuatu yang hak. Ini perkara hak, tapi mereka dustakan seolah-olah gak mati wong uripe. Ajana itu aku benar, aku hidup pasti, mati ya mesti, kok seolah-olah wong urip mati. Pengen sugih dhewe, pengen penak dhewe. Aku mau keganggu ben kowe sing marah, ben kowe sing susah. Aku sing penting mangan enak, seneng-seneng. Dan bahkan zabu bil haqqi, bahkan mereka itu orang yang mendustakan al-haq. Barang bener kok didustakan seolah-olah iso aja mati lho, gendeng kok piye? Urip kok mau mati wong satu paket anugerah dari Allah. Kowe ora mati-mati ora kabeh malah. Mau pengen ku ikin hidup 1000 tahun lagi. Bel gede baru 65 tahun ae loro kabeh. Mangan teri main bola. Oh, sahur lauknya teri main bola. Padahal terinya teri Medan. Berarti apa itu? PSMS gitu ya kan? Terinya teri Medan. Pakai kacang tanah. Kan jadi teri Medan main bola. Lihat waktu muda-muda gigi masih enak kelihatan. Ya sekarang saya dikai laku sahur. Iku sing kebangetan sih bae. Yes. Aku ndelok sing nom-nom makane kowe enak. Iya kowe enak dapurmu. Tak paksa lecet kabeh ketusuk-tusuk. Terine aku kecil lancip terus gitu. Sesuk terus sariakan seminggu rampung. Gara-gara kali main bola. Walak. Segini kok pengen nyari 1000 tahun lagi lho. Gusti Allah itu monggo adil kowe wis rezekimu ora kaya ngelang kabeh dipateni. Ana corona dipateni, ora ana corona ya dipateni. Wa yuqye bayu bahwa ala kulli syai'in mau didustakan kebenaran ini. Bal kadzabu bil haq. Bahkan mereka itu mendustakan kebenaran dari Allah. Ini fakta. Enggak pernah lihat apa. Asik. Saya sudah sekali polisi bodoh ngandani ora. Udah berani ngono ki Pak, aku sih terlalu berani ngono. Aku udah berani kok, saya cuma maca kok benar. Saya baca ini firman Allah yang kita imani. Nah, sate
itu ya. Nah, kemudian bal kadzabu bil haq. Lama ja'ahum ya, ketika kebenaran itu didatangkan kepada mereka. Ini kan benar ini. Terus bagaimana? Mau diingkari. Bal kadzabu bil haqqi lama ja'ahum itu. Jadi bahkan mereka mendustakan bil haq ayat Al-Qur'an di sini ajarannya. Bil haq itu maknanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an juga namanya Al-Haq. Karena inilah kaul yang benar. Karena ini kalam ilahi, kalam yang benar. Kalimatu haq hakin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nu'asu insyaallah ta'ala minal aman. Di atasnya kita hidup, di atasnya kita mati, di atasnya kita akan dibangkitkan dari kubur. Insyaallah minal aminin. Insyaallah kita termasuk orang yang aman. Selamat wilujeng rahayu lir samhamikallah. Sayangnya fahum fi amrin marid. Maka mereka itu fi sayyidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi amrin marid, dalam keadaan kacau balau. Karena dia ingkar, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan barang yang salah, berarti juga mendustakan Nabi yang membawa wahyu berupa Al-Qur'an, sehingga membuat kehidupannya kacau balau. Wallahu a'lam bishawab. Berkating cekap. Demikian tabarukan kita Iblis di Ma'rifati Tafsir Al-Qur'anul Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta melatih kita kepada firman Allah dan kami dari Al-Qur'anul Karim yang baru saja kita baca dan kita kaji, kita telah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Minat dunia ila akhirah. Salam seger waras, seger kewarasan. Selamat wilujeng rahayu lir sambikala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.